fading. When I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He nailed to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I talked to your dad, who'll pick up a white dress. It's a love story, baby, just say yes. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 'Cause we were both young when I first saw you. I've been reading books of old, legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fits. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like send it to my phone. You already know I keep it on the low. Baby, you can trust me. Promise I'm alone. I'm till the soul. Send it to my phone. Send it to my phone. Send it to my phone. You already know I keep it on the low. Baby, you can trust me. Promise I'm alone. I'm till the soul.
send it to my phone. You took it in the mirror so I could see clear. Baby, I'm not fair, you know I'm staying here. I know you wanna share, baby, might as well. You know I keep it true, you know I never tell. I'm sure you took a few, first time you wanted to. I know when the hell I make, that can only mean one day. You know what I like, what I've been waiting on. What's taking so long? Send it to my phone. Decisions as I go, to anywhere I flow. You already know, I keep it on the low. I can fly high, I can go low. I'll tell a soul, send it to my phone. Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I'll tell a soul, send it to my phone. Okay, and send it to my phone like I'm messy, that's some read. Send it to my phone, just open it, okay, ready. I show my phone, got them motivated. Send it to my phone like a notification. Send it to my phone, but my ring got cut off. I can't leave you alone even though I'm single and out. Send it to my phone like a message from my DM. Notify me on my phone like a message in my DM. All the Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I'll tell a soul, send it to my phone. Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I'll tell a soul, send it to my phone. Baby, what's the move? Don't need no attitude. You know it'll stay between just me and you. I wanna see already, it's the perfect view. Tell me if you're leaving, can I have it soon? Tell you that I love you, yeah. Ain't none above you, yeah. I wanna see you back. I promise, baby girl, I'll be a little secret, yeah. I'm gonna keep it, yeah. Let no one see it except for me. Send it to my phone, send it to my phone. You already know, I keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I'll tell a soul, send it to my phone, send it to my phone, send it to my phone. You already know, I keep it on the low. Baby, you can trust me, promise I'm alone. I'll tell a soul, send it to my phone, send it to my phone. Crashing in a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Straining, need you now. I call your name, but you're not around. I see your name, but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, starting to hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need you, I need you, I need you right now. Yeah,
I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. I think I'm losing my mind now, yeah. Don't let me down. Don't let me down. I think I'm losing my mind now, yeah. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie.
Halo, selamat pagi Sobat UMKM. Sebelum ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tolong kasih tahu di kolom chat ya. Oke, bertemu kembali di webinar Rumah BUMN Bandung dengan berkolaborasi dengan salah satu startup Chat and Shop ya. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selama bulan April ini Rumah BUMN Bandung sudah mulai melaksanakan pelatihan secara offline. Untuk teman-teman semua juga bisa melihat jadwalnya di Instagram official Rumah BUMN.Bandung atau mungkin yang sudah bergabung menjadi binaan Rumah BUMN Bandung bisa dilihat di grup WhatsApp-nya, grup anggota ya, di mana saya sering share pelatihan-pelatihan baik itu dari Rumah BUMN Bandung ataupun dari instansi lain, komunitas. Pasti saya akan share di grup anggota tersebut. Oke, pada webinar hari ini kita akan mempelajari nih dengan tema optimalisasi WhatsApp dan otomasi rekap order untuk meningkatkan produktivitas penjualan. Nah, tentunya penting sekali buat teman-teman semua nih untuk yang jualan di medsos, apalagi di WhatsApp, sangat penting sekali untuk merekap orderan. Nah, tentunya akan ada beberapa poin-poin yang akan disampaikan nanti ya. Salah satunya yang pertama mengedukasi manfaat penggunaan WhatsApp bisnis. Di sini teman-teman udah pakai WhatsApp bisnis semua belum? Nah, kemudian menjelaskan fitur seperti pesan pembuka, balas otomatis, shortcut, centang hijau pada WhatsApp. Nah, kemudian mengedukasi pentingnya merekap order dan mengelola database pelanggan. Dan beberapa poin nanti akan disampaikan pada sesi materi. Tentunya saya tidak sendirian, ada Mas Raja nih dari Chat and Shop. Saya coba unmute dulu. Selamat pagi. Halo Mas Raja, sudah saya unmute ya. Halo, Nah, selamat pagi. halo Kang, aku Selamat panggilnya pagi, Kang aja ya. Bapak Aduh, Ibu kebiasaan semua. Sunda nih. Ya. Siap, Kang. Gimana Kang, apa kabar? Kabar baik, puasa Kabar lancar semua baik. ya. Oke. Salah ya. Iya nih, hari ini sudah ada 25 partisipan nih, dan tentunya akan terus bertambah. Dan Siap. tentunya Kang Raja dengan siapa aja nih hari ini nih? Hari ini saya dibantu sama rekan-rekan saya di Chat and Shop ya. Itu ada Mbak Fatia namanya, sama Mbak Mbak Putri. Fatia, boleh aku unmute dulu ya. Ah, Silakan Mbak Fatia. Halo, ya saya Fatia dari Chat and Shop. Oke. Satu lagi dengan siapa nih Kang? ada Mbak Bernadetta Putri. Oke, Halo, halo selamat pagi. Mbak Putri. Ya, selamat pagi Mbak. Putri dari Chat and Shop. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian nih, untuk materi kali ini akan berjalan kurang lebih selama 2 jam, dan juga teman-teman mohon dicek koneksi internetnya, kemudian pastikan suara narasumber terdengar jelas, dan juga jika ada pertanyaan silakan sampaikan langsung di kolom chat ya. Nanti akan dibahas di sesi tanya jawab. Dan materi hari ini akan terdiri dari materi yang akan disampaikan dalam bentuk PowerPoint, dan juga akan ada demonya ya, praktek buat teman-teman supaya lebih paham nih mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di chatanshop.id nanti. Oke, tidak menunggu lama, mungkin saya serahkan ke Kang Raja, silakan Kang. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, hatur nuhun pisan Kang Supri. Terima kasih Bapak Ibu puasa-puasa sudah menyempatkan untuk inilah ya, kita namanya ngobrol-ngobrol lah ya di pagi hari bersama Chat and Shop. Nah, mungkin Mbak Fatia bisa mulai share screen bagi Bapak Ibu yang ada yang dari Sidoarjo juga ya. Terima kasih sudah bergabung, Pak Haji. Nanti agendanya mungkin 2 jam, cuma saya sih mengingat kita juga Ramadan dan berpuasa, apabila dirasa
nanti terlalu panjang dan suara saya kurang jelas ya Pak? Nah, ada Bu Nani nih dari Sidoarjo, jauh juga nih. Jangkauannya sebentar saya cek mic dulu, ini sudah volume paling kencang. Kang Supri, suara saya terdengar jelas nggak ya suara saya? Halo, Suara bisa didikit tinggiin sedikit lagi nih, Kang. sebentar, saya setting volume sebentar ya. Ya, halo. Nah, ini Suara saya better sudah sih, Kang. dengar jelas? Ya, oke baik. Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Sidoarjo gitu ya. Walaupun judulnya Rumah BUMN Bandung, ternyata jangkauannya juga luas ya, Kang Supri. Betul sekali nih. Hari ini ada Siap, siap. beberapa kota, tadi saya lihat dari Bogor, Cianjur ya, Depok juga hadir nih. Siap, siap. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan ya. Semoga di sesi kali ini ada yang bisa kami optimalkan untuk membantu usaha Bapak Ibu gitu. Nah, apabila ada yang belum bergabung dengan grup, mungkin nanti bisa dibantu invite oleh Kang Supri atau tim dari Chat and Shop. Nah, pagi ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raja. Kami dari Chat and Shop. Ya, Chat and Shop itu adalah salah satu usaha rintisan teknologi yang bermarkas di Kota Bandung, Bapak Ibu. Nah, Chat and Shop itu, namun nih kalau dilihat nih background saya yang di belakang kan, nih ya, kita dari chatbiz.id. Jadi kita adalah turunan bisnisnya dari Chatbiz. Nah, gitu. Chat and Shop ini dimaksudkan atau difokuskan untuk memang membantu para pelaku usaha untuk optimalisasi gitu ya, optimalisasi WhatsApp dan juga otomasi dari sisi rekap order. Dan kita juga usianya baru ya, masih muda. Jadi memang pada sesi ini sebenarnya saya minta tolong ke Kang Supri juga agar bisa dikenalkan dan silaturahim sama rekan-rekan UMKM apa-apa yang kita juga sebenarnya bisa optimalisasi dari teknologi kita agar bisa nanti dimanfaatkan secara optimal bagi pelaku usaha. Oke, sesuai dengan tema dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Supri, kita akan bahas beberapa hal dan salah satunya fokusnya memang ke WhatsApp. Kenapa? Karena memang basic teknologi kita memang nyambungnya ke WhatsApp dan sepertinya kita semua juga sudah memakai WhatsApp ya. Siapa kayak sekarang kayaknya orang yang tidak pakai WhatsApp di handphone mereka. Nah, untuk itu saya mau izin untuk memulai presentasi. Silakan Bapak Tia. Presentasinya saya coba sesingkat mungkin ya, Bapak Ibu. Kalau memang teksnya terlalu kecil dan tidak terlihat, saya akan menyampaikan poin-poinnya. Jadi kenapa WhatsApp gitu ya? Seperti kita ketahui bersama, WhatsApp ini memang aplikasi sejuta umat ya, baik dimanapun, terutama di Indonesia, semua orang sudah memakai WhatsApp. Ya, itu sepertinya aplikasi wajib dalam tanda kutip yang sudah harus ada di handphone kita semua gitu ya. Entah itu pemanfaatannya untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, atau bahkan bagi Bapak Ibu mungkin adalah untuk berjualan. Nah, ini kita sadari bersama kalau kurang lebih WhatsApp ini sudah menjadi alat aplikasi utama kita lah dalam bercengkrama atau dalam berkomunikasi dengan kolega-kolega atau dengan keluarga kita. Nah, gitu. Nah, lalu WhatsApp itu juga ada dua versi. Yang pertama ada WhatsApp yang seperti biasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi gitu ya, peruntukannya memang walaupun banyak juga dari pelaku usaha memanfaatkan ini untuk membuat grup jualan atau grup-grup seperti itu untuk menyebarkan informasi gitu ya. Namun ada juga memang salah satu yang spesifik itu tujuannya untuk berbisnis. Namanya WhatsApp Business. Jadi Bapak Ibu itu bisa cari ya di Play Store atau di aplikasi di handphone Android Bapak Ibu atau iPhone-nya itu ada namanya WhatsApp Business. Apa perbedaannya? WhatsApp Business ini spesifiknya memang disetting untuk
mempermudah kita dalam beraktivitas berjualan. Boleh ke slide selanjutnya, Bapak ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari WhatsApp bisnis ini dibandingkan dengan WhatsApp yang biasa? Jadi tiga lah ya, tiga utamanya. Yang pertama itu adalah pesan pembuka otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan WhatsApp bisnis, itu jika konsumen atau reseller gitu ya, downline-nya ngechat, di situ ada pesan pembuka otomatis. Sehingga apabila Bapak Ibu sibuk, itu mereka tidak merasa diacuhkan lah ya, karena pesannya terbalas secara otomatis. Namun memang pesan pembuka otomatis ini sifatnya template. Template itu maksudnya adalah sifatnya baku sesuai dengan yang kita setting. Jadi dia tidak akan komunikatif, dia tidak akan dia nggak akan luas seperti manusia lah ya, seperti kita sehari-hari balas ngechat orang gitu ya. Namun ini menurut datanya menjadi salah satu poin apakah konsumen atau reseller akan kembali berlangganan gitu ya, atau kembali mengeksekusi atau berbelanja di toko kita. Kenapa? Karena respon itu sangat penting ketika berjualan online, apalagi via WhatsApp. Ya. Nah, jadi fitur pesan pembuka otomatis ini adalah fitur pertama yang membedakan antara WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Yang kedua ada shortcut. Shortcut itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin jalan pintas ya. Jalan pintas artinya apa? Fitur ini itu bisa kita membuat balasan yang sifatnya sering ditanyakan oleh pelanggan kita. Jadi kan Bapak Ibu berjualan sudah lama, pasti kebayang pelanggan biasanya menanyakan tentang apa. Mungkin nanyain, Pak, ini tahannya berapa lama? Nah, itu kita bisa, kalau misalnya jual makanan gitu ya. Kalau misalnya jual baju, ini akan dikirimnya kapan? Menggunakan kurir apa? Ya, kalau bisnisnya bisnis baju. Kalau nanyain stok, nah Bapak juga bisa setting semua itu, balasan ini dengan jalan pintas tadi, biasanya dengan kode garis miring, lalu apa yang ingin disetting, seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, karena kita, saya lupa sampaikan, karena kita pertemuannya ini online ya, saya ada keterbatasan untuk mengajarkan secara teknis. Namun, untuk setting WhatsApp bisnis ini, saya dan tim siap bantu Bapak Ibu pasca kelas atau pasca acara ini. Ya. Untuk apa saja kira-kira yang bisa kami bantu terkait setting, menyeting gitu ya, WhatsApp bisnis Bapak Ibu. Lalu centang hijau. Nah, centang hijau ini menarik nih ya. Kalau Bapak Ibu pernah berinteraksi dengan akun centang hijau pada WhatsApp, nah seperti yang digambar di atas, centang hijau itu maksudnya adalah akunnya terverifikasi oleh WhatsApp. Nah, jadi istilahnya mah bukan akun bodong, kan gitu. Apakah berarti akun kita sekarang tidak centang hijau akun bodong? Pak, enggak juga. Cuma memang yang centang hijau ini sudah melalui proses apa istilahnya ya, assessment, penilaian dari WhatsApp, dan biasanya digunakan juga untuk meningkatkan kredibilitas kita di mata pelanggan, reseller, atau siapapun yang ingin kita tuju. Nah, namun memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu melihat akun centang hijau ini. Yang pertama, usaha ini harus sudah memiliki badan hukum, ya, berupa PT, CP, yayasan bisa juga, ya, koperasi, atau minimal setingkat UD atau usaha dagang. Jadi memang dibutuhkan hal-hal yang lebih administratif ya. Karena untuk apa? Ya, untuk mempermudah tim WhatsApp-nya untuk memverifikasi apakah benar ini berupa bisnis atau tidak. Yang kedua, bisnis ini harus mempunyai website atau domain resmi dari perusahaan mereka. Ya, contohnya mungkin Bapak Ibu ada yang jualan, ini Pak Yusef jualan sambal ya Pak ya. Nah, misalnya sambal apa nih? Ini nggak bisa di-unmute ya, Kang Supri ya? Harus, atau hanya sesi tanya jawab nanti? Boleh, biar
Lebih seru nih kayaknya. Eh, eh, Saya nyalakan dulu Kang Yusep nih. Kang Yusep, Kang silakan. Yusef belum di-unmute nih sama Kang Supri. Siap. Kang Yusef jualan sambal? Ya. Iya betul Kang Raja. Di mana Kang posisi? Bandung? Saya di Sarijadi Bandung. Oh, deket tuh sama jalan Jurang ke kantornya Kang Supri. Iya deket. Ini jualan sambal itu misalnya sambal apa Kang namanya bentar? Sambal Bandung Inohong. Ini sudah ada websitenya? Kebetulan waktu itu pernah dibikinin, cuma sayanya kurang bisa mengelola. Mengelola jadi, ya? Ya, tapi memang itu juga tantangan. websitenya bukan website yang berbayar gitu ya, yang waktu itu gratisan sih. Siap. Ya. Oke, Gitu. siap Kang. Jadi boleh di-mute lagi. Thank you. Terima kasih teman-teman Kang Yusef. Jadi sambal Inohong gitu ya, misalnya dia harus memiliki website atau domain, yaitu misalnya sambalinohong.com, sambalinohong.id. Nah, mahal nggak Kang ya yang seperti itu? Yang pasti ada biayanya Bu, ada biayanya ya. Cuma ya itu tadi lah ya, ibaratnya kita mengurus legalitas, biayanya untuk membuat website itu sebenarnya bukan biaya jasa untuk pembuatannya, tapi membeli domain seperti yang saya ini ya, chatbiz.id gitu ya. Ini tuh dibeli dulu domainnya, baru didesain dulu websitenya. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi yang penting harus ada dulu lah sambalinohong.id kan gitu misalnya. Terus ada yang jual crafting juga misalnya. Jadi websitenya harus ada dulu. Dan yang ketiga harus punya email resmi perusahaan. Contohnya misal ada Bunda Ine gitu ya. Saya lihat lagi di toko baju sebutnya bisnisnya. Bunda Ine misalnya Ine Verimanika nama toko gitu ya, @namatoko.id atau Kang Yusef @sambalinohong.id. Nah, itu tuh juga bisa dibikinkan dan itu menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan centang hijau ini. Nanti saya jawab ya. Ini ada pertanyaan nih tentang koperasinya ya. Nah, kalau koperasi nanti mungkin bisa dibantu juga jawab sama Mbak Putri ya di sesi tanya jawab ya. Kang siapa ini? Kang Yudiari. Oke, kita lanjut dulu. Belum punya domain usaha gitu ya, Chatbiz itu bisa bantu dari sisi pembuatan domain dan email perusahaan. Namun jika proses pengajuannya itu melalui Chatbiz, Bapak Ibu akan ada yang dinamakannya itu layanan chatbot asisten gitu ya dari Chatbiz. Jadi apabila ketiga syarat di samping ini sudah terlengkapi, maka Chatbiz akan menyiapkan semua halnya dan mengajukan ini gitu ya, mencoba membantu mengajukannya ke WhatsApp gitu ya. Jadi ini adalah sifatnya bundling dengan layanan chatbot asisten dari kami. Chatbot apaan Kang? Robot maksudnya? Ya benar Kang. Ini tuh robot. Kita robot yang otomatis gitu ya, bisa disetting untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks sebenarnya di WhatsApp. Namun memang sejauh ini kebanyakan yang memakai jasa Chatbiz-nya, bukan Chat and Shop ya, yang seperti yang saya pakai ini, induk perusahaannya gitu ya, memang perusahaan-perusahaan seperti perbankan atau yang sifatnya yaitu tadi ya PT, CV gitu ya, yang lebih masif, bukan UMKM. Namun apabila memang ada yang tertarik, apabila memang sudah ada yang memiliki badan usaha, dapat nanti berbincang lebih lanjut ya dengan tim saya, dengan Mbak Putri nanti. Nah, jadi itu syarat-syarat untuk mendapatkan centang hijau. Nah, apakah centang hijau ini dapat diajukan perseorangan? Itu kami sih belum pernah punya pengalaman, namun sih sejauh ini kita yang bantuin partner kita ya, mitra kita dalam pengajuan ini. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, jika kelengkapannya tidak ada, maka akan timbul biaya sendiri mulai dari pembuatan domain dan segala macam. Namun itu kita bahas di forum terpisah saja. Itu salah satu fitur dari WhatsApp Business. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
jualan via WhatsApp gitu ya. Nah, saya mau berbicara optimalisasi. Kalau tadi kan sesuatu yang mungkin banyak dari kita belum punya. Kalau yang ini mungkin semua kita sudah punya alatnya ya, WhatsApp ya. Dan mungkin juga sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama mungkin buat grup ya. Buat grup itu mudah Pak, Bu ya. Yang sulit adalah memaintain ya, apa namanya ya, membuat grupnya menjadi hidup ya, agar pembeli dan reseller dapat komunikasi. Biasanya yang terjadi di grup-grup kita itu hanya sebatas bisnis saja ya. Pembeli ada promo lalu ditanggapi oleh penjual ada promo lalu pembeli menanggapi dengan membalas-balas seperti itu. Namun hubungan antara penjual dan pembeli ya, karena ini juga alatnya gratis, aplikasinya gratis, tidak ada biaya yang diperlukan, juga bisa macam-macam. Contoh seperti beberapa mitra kami ada juga ya yang suka ngadain kuis lah dadakan gitu ya di grup biar lebih nyala. Atau sekarang Ramadan, beberapa grup mitra kita juga ada ya yang ikutan seperti apa mau khatam Quran barengan gitu ya, bagi-bagi mumpung Ramadan. Nah, itu juga salah satu aktivitas yang kita bisa lakukan sebenarnya di WhatsApp group ya. Jadi tidak hanya konteksnya berjualan antara pembeli dan penjual saja. Kan ibarat kata mah Bu, Pak, kita ini ya biar langganannya tahan, biar langganannya betah gitu ya di toko kita gitu. Jadi WhatsApp group ini juga bisa dimanfaatkan untuk share-share informasi yang sifatnya relevan ya dengan para pelaku bisnis atau para reseller atau langganannya Bapak Ibu. Share-share berita juga bisa, informasi vaksin dan mudik, ya itu kita bisa lakukan di grup ini. Jadi tidak hanya bikin grup, lalu blast informasi promo, blast informasi produk. Saya kira itu akan cukup membosankan sebenarnya bagi langganan atau bagi reseller kita. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan katalog. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di WhatsApp Bisnis itu bisa setting katalog. Jadi katalog produk itu bisa Bapak Ibu buat di WhatsApp Bisnis. Cara pembuatannya nanti kita akan komparasi ya dengan chat and shop ya, mana yang akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Cuma secara teknis pembuatan lagi-lagi ya karena keterbatasan waktu dan teknologi, jadi saya tidak bisa mempraktikkan secara langsung di sini. Dan yang ketiga, WhatsApp Story adalah kunci ya. Nah, kalau kata saya begitu. Di WhatsApp kan sering ada story ya, ada fitur yang namanya story. Nah, WhatsApp Story ini bisa Bapak Ibu manfaatkan karena pada faktanya di WhatsApp Story kita bisa melihat berapa orang yang sudah melihat bisa melihat apa yang kita unggah gitu ya, apa yang kita posting di WhatsApp Story. Sementara untuk di DM atau di grup kadang-kadang ke-skip sama teman-teman kita juga. Kalau kita blast atau kita langsung banyakan gitu ngirim personal juga nanti mengganggu gitu ya. Ini WhatsApp Story itu jadi Bapak Ibu bisa lah ya bikin kalau makanan sambil kayak review makanan mungkin ya, mereview produk sendiri atau memang konten-konten gitu ya, postingan-postingan yang relevan dengan bisnis Bapak Ibu. Nah, namun jualan di WhatsApp tidak hanya kemudahan ya, pasti juga ada tantangan. Yang pertama, kalau yang kami lihat ketika berjualan di WhatsApp itu ujung-ujungnya kita tetap juga melibatkan proses manual terutama di recap order. Jadi kalau ada orang yang mesen gitu ya, apalagi di grup yang isinya puluhan bahkan ratusan orang, suka kesulitan saya lihat teman-teman reseller atau teman-teman penjual ini merekap pesanan yang masuk pada grup tersebut. Contoh, ya benar, status Teh Erna ya, WhatsApp status itu WhatsApp story. Nah, kalau kita bilangnya, kenapa story? Karena kalau saya bilangnya di situ tempat bercerita sebenarnya. Bercerita apa yang relevan di WhatsApp status. Apa sebaiknya ini posting di WhatsApp status? Saya kembali lagi ya. Tidak hanya produk kita sebenarnya, tidak hanya produk kita, cuma juga bisa hal-hal yang sifatnya orang tuh jadi ngechat gitu kan, kalau bisa dibalas ya kalau orang posting status. Jadi hal-hal yang sifatnya memancing pembicaraan, di mana itu bisa meningkatkan penjualan gitu sih. Yang saya harapkan, yang kita sarankan dilakukan oleh para penjual. Nah,
balik lagi, tantangan yang dihadapi ini adalah recap order ya. Recap order ini biasanya kalau ada orang pesan, kita tuh nggak pernah catat ya. Tidak pernah catat, tapi ujung-ujungnya catat lagi, pun mencatat pakai kertas, terus hilang gitu ya. Atau habis dikirim udah gitu. Kita nggak ingat lagi itu di mana, siapa yang beli, berapa banyak gitu. Atau kita pakai buku satu biasanya kan secara manual. Dan apa tantangannya? Tantangannya biasanya adalah di datanya bisa jadi salah input, data tidak presisi, atau kapan butuh kita suka terlalu capek untuk mengurus-urus hal-hal yang administratif gitu. Karena Bapak Ibu pasti akan lebih fokus ke penjualannya kan dibanding pencatatan kan gitu. Kita pasti fokusnya di omset. Yang kedua, pendataan data pelanggan. Jadi kalau yang sifatnya langganannya mungkin belum ya 5-10 orang mungkin masih bisa ingat ya si ibu ini biasanya beli ini sekian banyak gitu. Jadi kita bisa nawarin. Tapi bayangkan jika bisnis ini jadi semakin lebih lebar, bisnis ini semakin banyak yang membeli. Apa tantangannya? Tantangannya kita nggak punya data pelanggan. Kita tidak tahu akan mengirimkan info seputar jualan ini kepada siapa. Kalau mau ngajakin masuk grup juga udah lupa. Kemarin nomor handphonenya berapa ya? Gitu. Si Teteh ini mau nggak ya masuk grup kita, grup usahanya kita gitu, untuk dapatkan info-info menarik. Nah, itu kita menantangnya di situ. Dan yang ketiga, apalagi ini, analisa penjualan. Kang, apa yang harus dianalisa? Gitu misalnya, nanya ke saya. Jualan aja lagi sepi, kan gitu. Nah, sebenarnya jualan lagi sepi pun saya kira dengan pencatatan yang rapi, dengan data pelanggan yang lengkap, kita bisa mengambil keputusan nih, Kang. Akang, Teteh, Bapak, Ibu, ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk meningkatkan penjualan. Walaupun sebenarnya chat and shop bukan di situ ya kita ya. Kita bukan berfokus di peningkatan penjualan, namun lebih ke mempermudah proses dan produktivitas dalam berjualan. Karena kan kalau meningkatkan omset itu sudah beda jurus lagi lah, kalau saya bilang mah ya, untuk peningkatan omset. Cuma dengan berjualan yang lebih produktif, dengan pencatatan yang lebih rapi, dengan recap order, dengan data pelanggan yang kita pegang, ini saya harapkan juga bisa mempermudah kita ketika mendapatkan tantangan seperti omset menurun, gitu ya, atau lagi ada tantangan apa di market, misalnya di pasar harga lagi rusak, suplai barang terbatas. Nah, itu kan hal-hal yang sering kita hadapi tuh. Produksi terkendala, misalnya Bapak Ibu yang jualannya diproduksi secara mandiri ya. Nah, ini cara yang kita bisa optimalkan agar pembeli gitu ya, pembeli langganan kita tidak lari dan tetap repeat ke kita. Yuk selanjutnya, Pat. Nah, chat and shop gitu ya. Dari tadi kan saya ngobrol chat and shop, chat and shop. Nah, chat and shop ini sebenarnya mencoba mempermudah pengelolaan WhatsApp bisnis Bapak Ibu gitu ya. Jadi apa yang kami bantu? Yang kami bantu sebenarnya yang semua yang saya jelaskan tadi. Jika kebingungan gitu ya, saya nggak punya katalog produk online. Nah, nanti di chat and shop itu Bapak punya katalog produk online sendiri. Dan linknya bisa dibagikan di sosial media manapun, baik itu Facebook, Instagram, di WhatsApp gitu ya. Dan pesanan yang masuk ke orderan, nah ini yang juga yang kita harus fokuskan ya, itu dalam format tertentu dan rapi. Jadi konsumen tidak lagi perlu ketik-ketik juga gitu ya, ngisi nama dengan Bapak kirim format lalu dia isi, nggak gitu. Jadi dengan katalog ini mereka mengisi data dan masuk ke WhatsApp. Jadi masuknya berupa pesan WhatsApp ya ke penjual itu secara rapi. Dan perekapan order itu akan otomatis di Google Sheet namanya. Dan semua handphone itu punya. Asal handphonenya Android ya, itu punya. iPhone pun juga bisa download sebenarnya. Jadi baik dari sisi penjual ataupun pembeli, ini kita semangatnya adalah tidak harus install aplikasi tambahan. Gitu ya. Kadang-kadang kan tantangannya itu tadi ya, kan kita bahasnya WhatsApp terus ya. Saya pengennya harapannya adalah baik pembeli ataupun penjual tetap mengoptimalisasikan WhatsApp-nya saja. Nggak perlu download lagi itu pembeli ya. Pun dari sisi penjual juga begitu.
rekapan masuknya ke WA, namun eh, chatnya masuk ke WA, maaf, dan rekapan yang masuk ke Google Sheet. Tapi Google Sheet kan aplikasi lagi, Mas. Benar, cuma kan itu dari Google. Biasanya kalau Android mah udah ada tuh di handphone dan langsung tersambung dengan akunnya Bapak Ibu. Nah, itu tadi ya. Jadi walaupun WhatsApp kita tidak centang hijau, ini dapat kita lakukan. Proses otomasi ini dapat kita lakukan jika badan usaha kita belum memenuhi hal-hal yang saya sebutkan tadi untuk mendapatkan centang hijau. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ya. Chat and Shop itu nanti dia itu akan berupa link toko, Bapak Ibu. Jadi seperti website lah ya, cuma di depannya Chat and Shop. Jadi misalnya contoh, Kedai Bosku ini adalah salah satu mitra kami. Dia jualan F&B, jualan alpukat, batagor, pempek gitu ya. Yang sebenarnya barangnya juga tidak selalu ada gitu. Pre-order atau nunggu ready stock. Cuma dia terbantu katanya untuk pencatatan dan memastikan dan akan lebih mudah konsumen untuk mengorder. Nah, contohnya itu seperti yang saya hijaukan itu. Jadi misalnya chatandshop.id /kedai bosku. Nah, misalnya Kang Yusep tadi ya, chatandshop.id /sambal inohong. Mas, saya mau hilang dong chat and shop-nya, bisa nggak ya? Bisa. Namun itu nanti jatuhnya ada pembelian domain. Pembelian domain ke chat and shop, bukan ke saya, Bu. Itu beli domain itu ke penyedia layanan domain lagi untuk menghilangkan chatandshop.id-nya. Tapi kalau chat and shop-nya mah gratis. Ya. Kalau pakai chat and shop di depan, lalu / nama toko, ini mah gratis. Ya, saya sampaikan ya. Nah, link toko ini, kalau Bapak Ibu sudah main Instagram, bisa ditaruh di Instagram, seperti contoh di Kedai Bosku. Bisa dibagikan melalui WhatsApp juga. Bisa ditaruh di Facebook, ya, profil Facebook lah, di status, atau di grup-grup Facebook Bapak Ibu, itu bisa ditaruh di situ. Nah, selanjutnya, next, ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika link ini diklik? Nah, kalau link itu diklik, dia akan masuk ke halaman, nggak apa-apa, Bunda Herlina ya, koneksinya kurang bagus. Nanti bisa diatur kok sesi terpisah dengan Teh Putri dan Teh Fatia nanti. Jika Bapak Ibu ada yang terkendala di koneksi, kami siap bantu, dijadwalkan saja ya. Memang tantangannya begini nih. Ya, saya lanjut lagi. Kedai Bosku ini ketika diklik akan munculnya halamannya seperti ini, Bapak Ibu. Apa informasi yang ada? Satu, pasti ada logo tokonya. Namun ada logo toko bisa ditaruh di situ. Lalu ada juga informasi produk. Nah, bisa juga ditambahkan deskripsi toko. Misalnya, deskripsi tokonya adalah, misalnya saya balik lagi sambal inohong, hanya ready setiap Kamis. Nah, itu bisa ditambahkan di situ. Misalnya dia sifatnya pre-order. Atau bisa juga misalnya diinfokan pengiriman setiap hari apa, jam berapa. Nah, itu bisa dituliskan di bawah nama toko. Kita bisa bantu. Lalu, apalagi yang ada di situ, adalah link yang pastinya ya, yang sebelah atas itu yang bisa dibagikan. Informasi produk ini, ketersediaan produk ini, itu nanti bisa diklik-klik sama konsumen dan itu langsung menjadi transaksi. Jadi seperti ini tampilannya. Pesanan yang dibeli, gitu ya, beli batagor, beli alpukat, gitu, dan langsung dijumlahkan secara otomatis. Ada ongkir nggak, Mas Raja? Nah, itu tadi yang saya bilang, karena kita masih muda juga ya, secara umur nih, teknologinya, kita belum ada ongkir. Cuma, kita biasanya mengakali dengan menambahkan ongkir sebagai produk tambahan. Contoh kasus, misalnya kalau mengirimkan dengan JNE atau Paxel, kan suka flat itu ongkos kirimnya, Bapak Ibu ya, ditambahkan saja. Atau itu bisa dijadikan sebagian dari promo juga. Jadi ada ini yang jual lumpia di Semarang, mitra kami, dia memberikan flat ongkir 10.000 untuk khusus Pulau Jawa. Ya sudah, kita taruh saja sebagai produk, biar si konsumen memilih itu ketika dia berdomisili di Pulau Jawa. Nah, itu bisa kita lakukan untuk saat ini sebelum kami nanti integrasi lebih lanjut dengan kurir atau pengiriman. Dan itu butuh masukan dari Bapak Ibu semua.
nantinya ya, apakah fitur-fitur tersebut. Jadi kita mah fiturnya on demand ya, sesuai permintaan. Apa yang paling banyak diminta oleh Bapak Ibu, itu akan kita kembangkan lebih dahulu. Kasarnya gitu. Nah, ini akan terkalkulasi otomatis dan akurat ya. Lalu catatan juga bisa ditambahkan. Mangga Pak Kamal ya, sambal baheula hadir, siap. Next slide, Put. Sorry. Nah, ini ya. Jadi setelah pelanggan memasukkan info, dia bisa memasukkan info-info yang dibutuhkan seperti nama, nomor handphone, dan alamat. Terus ada yang nanya, udah Sri Indah ya. Sri Indah nanya, apakah harus download Chat and Shop? Tidak. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kita menghindari aplikasi tambahan. Chat and Shop itu tidak untuk di-download. Dia terkoneksi melalui WhatsApp. Ya, dia berupa website yang dapat diakses oleh pembeli masing-masing gitu ya, dan juga dapat diakses oleh penjualnya juga melalui bahkan tanpa aplikasi. Itu dapat diaksesnya pakai Google Sheet yang saya bilang tadi, pakai Google. Jadi kita nggak perlu install lagi. Saya langsung jawab aja ya, ada pertanyaan yang muncul. Jadi Chat and Shop harus di-download? Tidak. Chat and Shop itu tapi harus dibuat, dan itu kita akan bantu pembuatannya jika teman-teman, Akang Teh, Bapak Ibu pengen dibuatkan Chat and Shop-nya. Google apa Pak? Ya, Google apa maksudnya? Dia berupa website ya Bu ya. Jadi misalnya chatandshop.id / nama toko. Gimana cara pembuatannya? Nah, nanti dibuatkannya oleh pihak kami agar toko ini bisa muncul ketika di Google, tokonya Bapak Ibu muncul gitu, dan terkoneksi dengan WhatsApp yang dimiliki. Jadi intinya mah itu ya. Kalau yang gampangnya ada website ya, chatandshop.id / nama toko, terkoneksi dengan WhatsApp. Baik WhatsApp pribadi, kalau mau WhatsApp pribadi, atau jika yang memisahkan WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis, ya bisa dipisahkan. Masuknya ke WhatsApp bisnisnya. Nomor WhatsApp buat jualan gitu ya, bukan aplikasi WhatsApp bisnis. Itu juga bisa kita koneksikan. Nah, kita lanjut dulu ya, biar nggak terlalu lama. Bisa selanjutnya, gitu ya. Nah, setelah data pengiriman selesai, maka secara otomatis sistem ini akan menghubungkan pesanan ke WhatsApp. Ya, jadi ini dari sisi konsumen ya. Ini tampilan dari sisi konsumennya Bapak Ibu. Jadi berhasil dia akan langsung ke WhatsApp. Nah, boleh selanjutnya Fatia. Nanti biar nggak bingung ada sesi demonya. Fatia yang akan jelaskan. Nah, tadi orderan-orderan di website tadi ya Bapak Ibu ya, masuknya kayak gini nih. Jadi masuknya berupa pesan WhatsApp seperti yang saya lihatkan sekarang. Nah, jadi beserta format order yang sudah rapi. Jadi itu tuh kan seperti yang tadi tuh, beli 1 paket batagor, beli alpukat. Nah, itu sudah masuk. Detail pesanannya nama siapa, nomor siapa, alamat mana gitu ya. Jadi tidak perlu ada pengiriman format lagi berulang kali. Jadi kalau dia udah ngisi data mah di situ. Nah, itu juga bisa itu akan langsung masuk ke WhatsApp-nya penjual, WhatsApp-nya Bapak Ibu. Lalu bagian bawah yang saya kotakin hijau itu adalah pesan check out ya, pesan terakhir gitu. Wah, pesan terakhir sih. Check out message lah kalau kita bilangnya. Yang ini bisa di custom, yang ini bisa di ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau di situ dia sih memberikan pilihan opsi pengiriman. Bisa juga yang informasi yang ditaruh di situ adalah rekening transfer. Itu juga bisa. Karena untuk saat ini kita belum terkoneksi dengan pembayaran ya, dengan pembayaran digital apapun. Sehingga itu bisa ditaruh tuh. Terima kasih orderan sudah kami terima, harap lakukan pembayaran 1 kali 24 jam misalnya ke rekening XXX. Nah, itu bisa ditaruh di situ dan otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu balas-balas lagi. Jadi konsumennya harus baca itu, oke, berarti saya harus bayar dulu ini mah. Baru diwaro sama penjual gitu ya. Nah, itu bisa kita custom di bawahnya, bagian bawah itu. Selanjutnya, ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, itu juga bisa info rekening atau info lainnya yang seperlunya, atau promo ya. Jangan lupa follow Instagram kami gitu. Jangan lupa follow Facebook kami. Nah, itu juga bisa dimasukkan di situ. Informasi custom yang saya bilang tadi.
Siap, Teh Santi, izin live dulu, lobet, siap. Angga Teh, nanti dapat dikontak lebih lanjut ya oleh Teh Putri dan Teh Fatia. Selanjutnya. Oke, nah pada saat bersamaan, order tadi akan otomatis terekap di Google Sheet. Jadi di Google itu akan terekap seperti itu tuh. Mungkin terlalu kecil layarnya di sini, nanti di demo mungkin Fatia bisa lihatkan, sehingga semuanya tercatat secara rapi. Baik dari sisi jumlah, harga, nomor invoice yang kami generate ya, yang kami buat secara otomatis, lalu juga data pelanggannya itu juga akan langsung direkap secara rapi. Baik, sepertinya kita akan masuk ke demo saja, Fatia. Terlalu lama. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa proses transaksi yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, itu semuanya tanpa aplikasi tambahan. Semua kita mengandalkan WhatsApp dan website seperti itu. Jadi proses penjualannya pun lebih cepat ya, aman dan akurat. Jadi tidak ada kerja dua kali gitu dari sisi administratif. Harapannya dengan proses yang cepat dan mudah ini juga konsumen terbantu dan jadinya oke, nggak ribet ya belanja di sini, jadi langganan dan sebagainya macam. Mungkin itu. Kita masuk ke demo, nanti Fatia akan mendemokan aplikasi, menggunakan simulasi lah, mendemokan simulasi. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, kalau tadi slide gitu ya. Nah sekarang Teh Fatia akan menjelaskannya secara live demo. Mungkin bagi Akang Teteh, Bapak Ibu yang join di handphone, bisa jadi ini tidak optimal tampilannya. Namun jika dirasa perlu demo tambahan, nanti silakan hubungi kita di grup ya. Jadi kita atur-atur jadwalnya. Teh Fatia silakan. Kang, bisa di-unmute Fatianya. Oke. Ya, sudah. Halo semua. Sudah kedengaran suara saya? Jelas, Teh. Aman. Oke, baik. Ya, siap. Jadi tadi kan sudah dijelasin semua sama Kang Raja mengenai Chat and Shop itu seperti apa sih. Nah, ini bentuk asli dari Chat and Shop. Jadi nanti link di sini chatandshop.id/ misalkan kayak tadi sambal inahong misalkan, sambal inohong. Nah, link itu bisa ditaruh di mana aja, entah itu di WhatsApp bisnis, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram. Jadi nanti pembeli cuma cukup klik link ini doang, langsung keluar tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini sudah bisa di laptop ataupun di handphone itu aman gitu. Nah, lalu di sini kita bisa naruh logo tokonya. Misalkan tadi sambal inohong punya logo toko terus ditaruh di sini, nah itu bisa. Lalu ini nama tokonya dan ini deskripsi tokonya. Nah, setelah itu di sini ada kategori-kategori dari produk-produknya. Kalau seandainya kategorinya ada banyak banget nih, masa harus scroll-scroll ke bawah terus? Nah, bisa dicari menggunakan klik kategori ini, langsung misalkan saya klik sayuran segar, nah langsung ke bagian sayuran segar, seperti itu. Nah, ini coba saya langsung klik aja, misalkan aku klik yang ice cream vanilla dan brownies panggang misalkan. Lalu klik 2 item, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Raja, dia langsung kalkulasi otomatis dan kalkulasinya itu pasti gitu. Misalkan ini vanilla ice cream 80.000 dan brownies panggang 200.000 jadi 280.000. Nah, lalu catatan untuk penjual ini bisa diisi ataupun tidak. Misalkan aku di sini isi packaging-nya yang rapih. Lalu aku check out. Nah, jika kita sudah pernah menggunakan Chat and Shop sebelumnya, maka data kita akan terekam seperti ini. Jadi udah ada nama, nomor HP, dan alamat. Tapi kalau seandainya belum, kita harus dulu ngisi data seperti ini. Jadi ada nama, ada nomor HP, dan alamat kita gitu. Lalu konfirmasi. Nah, di langkah terakhir ini itu check out custom. Di check out custom ini bisa sesuai dengan kebutuhan dari penjualan masing-masing toko. Misalkan di sini ada kapan pesanan akan diambil. Aku mau ambilnya hari Senin. Terus pesanan dikirim menggunakan apa? Menggunakan GoSend. Lalu mau menggunakan styrofoam, iya boleh dipakai styrofoam. Lalu tahu toko dari mana? Discovery Instagram. Nah, pilihan-pilihan pertanyaan ini bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan. Pilihan jawabannya bisa kalender seperti ini, drop down atau pilihan ke bawah seperti ini, checkmate atau pilihannya seperti ini, ataupun pilihan kosong yang diisi sendiri gitu.
Lalu aku pesan, diproses, dan pada saat diproses langsung nyambung ke WhatsApp seperti ini. Ya. Nah, sudah dalam bentuk format order. Jadi di sini ada pesanan saya, terus ini ada keterangannya, ini ada total belanjanya berapa, ini ada detail pemesanannya, data diri saya, dan ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di checkout custom tadi yang terakhir. Nah, selain itu juga semuanya langsung tertulis di sini. Ya, seperti yang sudah dibilang oleh Kang Raja tadi, nanti kita diberi akses Google Sheets. Nah, ini Google Sheets-nya. Nah, di sini akan terlihat pesanan yang tadi masuk. Nah, ini real time tanggal 16 bulan April jam 9.45. Ini nama saya, nomor HP, alamat, dan ini pesanan yang tadi dipesan. Gitu. Semuanya langsung tertulis secara otomatis, jadi tidak perlu merekap order lagi secara manual, karena semuanya langsung tertulis di sini. Gitu, seperti itu. Nah, di spreadsheet ini juga, ini tuh tempat kita menaruh produk-produk kita. Jadi nanti kalau seandainya para pelaku usaha udah jago nih, udah bisa ngedit-ngedit sendiri. Nah, semuanya itu aksesnya ada di sini, dari mulai foto-fotonya, terus ini kategorinya, terus udah gitu nama produk, terus deskripsinya, harganya, cara-caranya semua ada di sini gitu. Tapi jika merasa kesulitan, biasanya suka dibantu juga oleh tim kita. Nah, seperti itu sih. Ya, boleh kembali ke Kang Raja atau gimana? Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih Teh Fatia. Itu demo singkat ya Bapak Ibu ya. Biar nggak terlalu lama juga. Kurang lebih seperti itu penampakan yang ada di sini. Di belakangnya Chat and Shop gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengotak-atik sendiri informasi produknya, produk apa yang dijual, ketersediaannya seperti apa, harganya bagaimana. Nah, itu bisa diedit dengan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan update yang ada di masing-masing usaha. Nah, di tahap awal kami akan membantu semua proses ini ya, mulai dari pembuatan katalognya juga, dan kalau edit-edit misalnya belum paham, kita akan bantu mengarahkan, bahkan juga akan bantu mengeditkan gitu ya, apabila memang dirasa Bapak Ibu Akang Teteh memerlukan bantuan. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah dari Chat and Shop ini, Akang Teteh benar-benar Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk bertransaksi penjualan, gitu ya. Dengan harapan yaitu tadi kami dapat umpan balik, gitu ya, umpan balik terkait apa yang harus kami kembangkan agar lebih mempermudah Bapak Ibu Akang Teteh dalam berjualan ke depan. Jadi seperti yang saya jelaskan dan seperti Fatia demokan, kurang lebih seperti itulah Chat and Shop yang ada saat ini, dan kami harapkan bisa mengoptimalisasi produktivitas gitu ya, produktivitas dalam berjualan Bapak Ibu semua melalui WhatsApp. Sementara itu Kang Supri, mungkin kita langsung masuk ke forum tanya jawab saja ya. Nanti juga akan dibantu oleh Teh Fatia dan Teh Putri untuk tanya jawabnya. Mungkin bisa di-unmute juga Teh Putri. Ini saya langsung ke tanya jawab aja ya. Slide-nya yang tadi aja nggak apa-apa. Fatia. Nah, gitu ya. Sampai di situ. Ini mungkin kita bacakan pertanyaan. Mungkin bisa dibantu Fatia atau Kang Supri. Tadi saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Ya, Put. Ini mau jawab dulu ya. Ini langsung jawab berarti ya, Kang Raja ya? Ya, langsung jawab aja. Mungkin Oke, nanti ini kalau ada kita pertanyaan. dari chat dulu, tapi kalau ada pertanyaan lanjutan dan ingin berbicara, silakan angkat tangan ya, Kang Supri. Oke, ini dari Kang Yudiari ya yang bertanya. Kang, maaf mau tanya, maksudnya koperasi bisa sebagai anggota koperasi atau pendiri. Nah, untuk jawaban centang hijau itu harus dari pendiri koperasinya.
Jadi yang kita butuhkan itu adalah dokumen legal atau akta perusahaan ya sebenarnya, akta dari yayasan atau koperasinya yang kita butuhkan untuk kirim ke pihak WhatsApp-nya agar mereka itu percaya, oh bisnis ini tuh benar ya, ada badan hukumnya gitu. Jadi kalau hanya sebagai anggota itu belum bisa gitu, Kang Yudiari. Lalu apakah pakai IUMK boleh, izin usaha mikro dan kecil. Nah, kalau IUMK itu bentuknya hanya surat izin yang 1 lembar itu, dan itu berbeda dengan akta dari koperasi. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk apply atau mengajukan ke pihak WhatsApp. Lalu lanjut ke pertanyaan dari Teh Erna. Apa bedanya jika punya WhatsApp bisnis centang hijau dengan yang belum? Itu hanya beda dari gimana pembelinya atau customer itu percaya. Biasanya kalau yang ada centang hijau kan kayaknya, wah ini udah gede gitu ya, udah terpercaya banget nih. Hanya masalah di kepercayaan sih sebenarnya. Banyak juga usaha-usaha yang besar, cuman mereka belum centang hijau. Cuman karena pembelinya itu udah percaya ya ke mereka, udah loyal. Jadi mereka tetap beli-beli aja. Sebenarnya itu masalah kepercayaan aja sih. Lalu dari Haji Nonoh, untuk mendapatkan centang hijau selain syarat tadi, apakah ada biaya pendaftarannya? Untuk centang hijau itu sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Kang Raja. Jadi centang hijau itu sebenarnya keuntungan kalau misalkan pakai layanan dari kita, dari layanan Chatbiz. Chat and Shop ini kan anaknya dari Chatbiz nih, turunannya. Nah, kalau sudah memenuhi ketiga syarat yang tadi dijelaskan Kang Raja, yang punya akta perusahaan berupa badan hukum, punya email, punya domain resmi, dan pakai layanan chatbot kita, maka akan kita ajukan untuk bikin centang hijau. Untuk kita bantu centang hijau. Jadi harus punya 3 itu dan harus layanan dulu chatbot kita gitu. Lalu dari Tursina, web diwajibkan. Nah, kalau urusannya untuk centang hijau, itu web itu memang harus. Web itu syarat mutlak. Nah, kalau tidak punya web, itu bisa chat and shop atau Chatbiz sediakan. Lalu kalau untuk urusannya bikin chat and shop, karena chat and shop ini bentuknya website, itu nanti dari tim kita yang sediakan. Jadi nggak punya website sendiri pun nggak apa-apa, karena kan kita yang sediakan, dan itu gratis. Gitu. Ada lagi yang terlewat, Kak? Halo? Sampai mana ya tadi ya? Sampai web ya? Ini masih ada beberapa lagi ya. Tadi ada yang nanya nih, apakah download lagi aplikasi untuk Chat and Shop? Ini gimana? Tadi saya udah jawab juga ya. Chat and Shop ini tidak memerlukan download aplikasi, namun Ibu, Bapak akan kami buatkan juga untuk Chat and Shop-nya apabila memang tertarik dan memakai. Terus tadi pertanyaan juga dari Bunda Erna ini, saya sudah punya website gitu ya, tidak berbayar. Nah, tidak berbayar maksudnya berarti website jualan ya? Bunda Erna ya, kalau website jualan misalnya apakah bisa digunakan untuk Chat and Shop? Kita harus cek dulu ya, kita harus cek dulu apakah website itu domainnya bisa kita pakai atau tidak. Nah, jadi kita perlu telusuri lebih lanjut sih. Namun biasanya jika yang sejauh ini sih kita baru pernah mencobakan integrasi dengan yang berbayar, Bunda Erna. Ketika yang berbayar itu bisa jadi nama tokonya tanpa Chat and Shop gitu. Jadi nama tokonya misal saya gitu ya, jualan rendangraja.id atau rendangraja.com. Nah, itu bisa. Itu bisa langsung disambungkan dengan Chat and Shop, jadi tidak perlu ada Chat and Shop di depannya bahkan. Jadi ketika diklik websitenya langsung ke halaman penjualan seperti yang ditampilkan oleh Teh Fatia tadi. Jadi kita perlu informasi lebih lengkap sih tentang website tidak berbayar ini, dari mana, lalu berapa lama, kalau tidak berbayar biasanya kan ada jangka waktu ya,
berapa lama ini gitu ketersediaan domain tersebut gitu. Lalu ada pertanyaan dari selanjutnya, sebentar. Ibu Herlina ya, berbayarkah? Berbayar untuk chat and shop-nya di forum ini khusus semua peserta di sini kami menggratiskan ya, Ibu ya, Bu Herlina, kami menggratiskan chat and shop ini selama 2 bulan ke depan. Lalu setelah 2 bulan gimana Kang jadi berbayar? Nah, kalau saya asalkan itu kita ngobrol 2 bulan dulu aja. Yang penting Bapak Ibu memakai dan bisa menginformasikan lebih lanjut kepada kami apa yang Bapak Ibu butuhkan dalam sisi pengembangan. Setelah itu kita bisa kan berdiskusi lebih lanjut ya. Tapi apakah berbayar gitu kan biasanya suka gitu tuh. Kita sudah ada yang berbayar, namun itu pun harga berlangganannya hanya Rp100.000 per bulan ya, hanya Rp100.000 per bulan. Namun sekali lagi saya ingatkan untuk semua peserta di sini, jika memang tertarik kami buatkan, itu akan kami buatkan secara gratis untuk 2 bulan ke depan dapat dipakai secara gratis. Ya. Dan kita juga akan buatkan WhatsApp group yang berisikan tim support kami yang bisa membantu Bu, dan jangan sungkan kita akan bantu di grup itu ya secara intensif. Jadi pertanyaannya berbayar atau tidak? Saya jawab di sini berarti tidak ya. Kalau dalam ini ya, ini bisa gratis. Terus ada Umi Neni nanya ini praktis ya mempermudah kerjaan admin betul. Apalagi jika ini Umi Neni punya reseller ya. Jadi ada salah satu mitra kita yang dia itu berjualannya bukan langsung ke konsumen. Jadi sifatnya dia ada reseller. Kan reseller ngambil barang mah udah tahu mau ngambil apa berapa banyak. Cuma kan selama ini dia chat manual tuh Bapak Ibu di WhatsApp ya. Yang akhirnya admin kerja 2 kali kalau yang ada pakai admin. Nah, itu ada mitra kita namanya Jajan Barengan, nama usahanya, itu malah terbantu. Jadi yang memakai chat and shop ya untuk transaksi bukan pembeli, tapi reseller. Gitu ya. Jadi resellernya kalau transaksi udah milih-milih di chat and shop dan langsung terekap otomatis. Jadi admin jadi agak berkurang pekerjaannya dan lebih mudah juga dalam merekap dan mengirimkan barang. Gitu. Namun Umi ini nanya, cuma Umi belum ada web. Nah, webnya nggak apa-apa, nggak ada. Umi, kita si chat and shop ini adalah websitenya. Gitu. Jadi kita buatkan. Gitu. Ada lagi nanya, Bu Leli, berbayar berapa Kak? Gratis Bu. Ini gratis untuk teman-teman nanti bisa dikoordinasikan saja di WhatsApp grup kita, siapa yang benar-benar tertarik dan kira-kira cocok dengan bisnisnya. Ya, cocok dengan bisnisnya. Jadi kalau saya yang penting cocok dulu sama bisnis Bapak Ibu dan benar-benar membantu gitu ya. Lalu chat and shop berarti menyimpan data kita ya Kak. Nah, kalau menyimpan data, yang menyimpan datanya Google sih, Bu Sri ya, bukan chat and shop-nya. Karena kan terkoneksinya dengan Google ya. Dan akses Google itu akan diberikan juga kepada pemilik usaha. Jadi kalau yang menyimpan data sih bukan servernya kita, tapi Google-nya sendiri. Itu sih jatuhnya. Data apa yang disimpan ya seperti kita main WhatsApp ya sebenarnya. Kan data kita juga disimpan Google ya. Kita disimpan WhatsApp gitu maksudnya. Itu sih kalau konteksnya adalah data. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Rinrin ya. Bentar. Kalau usaha ada 2 jenis, contohnya makanan dan yang satu craft. Baiknya di satu web kan saja atau beda web. Saya sarankan sih dipisah untuk usaha yang 2 jenis. Karena ada mitra kita yang usahanya juga 2. Itu kita menyarankannya agar 2 websitenya, chat and shop-nya ya, bukan websitenya ya. Kalau chat and shop-nya saya sarankan 2 agar lebih mudah saja dalam merekap order. Namun keputusan sih kami kembalikan kepada penjual, apakah mau digabung atau tidak. Masih tadi nanya, ini bayarnya sekali atau berkelanjutan? Gratis. Ini saya ulang, ini gratis.
untuk bayar chat and shop-nya mah gratis ya untuk forum ini. Sama masih ada yang nanya berbayar enggak? Mau nanya langsung apa bisa? Boleh Kang. Nah, itu tadi Kang Yusef mau nanya ternyata. Mangga Kang Yusef mau nanya langsung. Kang Supri, punten boleh di unmute. Udah nih Kang, tinggal nunggu konfirmasi Kang Yusef. Ya. Ya, assalamualaikum buat semua teman-teman UMKM di sini. Dan ini mau nanya nih Kang Raja. Mangga Kang. Ya, alhamdulillah nih dari beberapa sosial media memang pakai WhatsApp ini yang paling banyak ininya ya, apa namanya itu, jadi andalan saya nih gitu, dan kemudian tertarik juga untuk mendalami lagi lebih lanjut tentang WhatsApp ini, dan alhamdulillah ternyata solusi-solusinya ada di chat and shop ya, chat and shop. Nah ini jadi pertanyaannya itu kan tadi kayaknya kalau ikutan chat and shop ini itu berarti konsumen baru kan ya, konsumen baru aja. Kalau misalnya memasukkan konsumen yang lama itu bisa nggak Kang? Maksudnya memasukkan gitu konsumen ini gimana Kang? Kan ada misalnya ini WhatsApp. Kalau misalnya kita baru mau masuk sekarang ke chat and shop, itu berarti kan yang konsumen yang memesan setelah ada chat and shop kan ya. Jadi ya, itu benar, mungkin benar. Itu kan ya. Nah kan ada konsumen-konsumen yang sebelumnya mungkin yang belum tercatatkan di atau masuk ke apa namanya tuh pesanan yang sekarang, misalnya yang pesanan-pesanan sebelumnya apakah bisa dimasukkan data-datanya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya konversi, kan saya waktu itu juga punya WA bisnis dan apa namanya itu WA yang biasa, tapi ternyata karena double kayak gitu teh suka rada-rada liar. Jadi sebenarnya mendingan pilih salah satu di WA bisnis atau di WA biasa, tapi jadinya saya memilih WA biasa. Dan kalau misalnya yang sekarang ini dipakai, apa namanya, yang dipakai yang WA biasa sih gitu. Jadi yang WA bisnis dimatikan, tapi kalau misalnya mau nge-blast ada grup khusus gitu. Menurut Akang gimana nih? Apakah saya harus punya WA bisnis dan WA sendiri itu bisa gitu ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kadang-kadang kalau misalnya saya nge-WA blast itu ada rasa nggak enak gitu ya. Kalau misalnya nge-blast itu hampir nggak hampir tiap hari sih gitu ya. Maksimal juga seminggu 2 atau 3 kali gitu ya untuk nge-blast produk atau apapun gitu ya. Karena takutnya ganggu gitu. Menurut Akang nih frekuensi untuk nge-blast dari ke konsumen itu bagusnya seperti apa? Itu aja Kang. Siap. Baik Kang, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu. Ya, pertama tadi Kang Yusef menanyakan tentang pencatatan pelanggan lama. Pelanggan lama bisa termasuk atau tidak di chat and shop. Kalau transaksi yang sudah terjadi tentu saja tidak ya Kang Yusef ya. Cuma kalau konteks pertanyaannya, Kang ada langganan saya yang dia tuh maunya mah ngobrol dulu gitu sebelum memesan, kan suka ada begitu tuh. Ya, kadang ada mitra kita juga yang gitu terjadi kendala. Kalau kata saya mah, kalau memang dia langganan harusnya bisa dapat lebih mudah, bahkan bukan jadi tantangan. Tinggal kasih link, mereka udah tahu mau order apa, setelah itu baru ngobrol, kan sama saja sebenarnya makan. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya data lama masuk apa tidak? Ya tidak Kang. Itu apakah bisa dimasukkan dalam format itu? Bisa-bisa saja, tapi kan jadinya kerjanya 2 kali ya Kang Yusef ya. Tapi kalau memang ingin rapi dan memang ada admin atau memang ada waktu untuk memasukkan transaksi sebelumnya gitu ya, itu bisa dikopikan di file spirit sheet tadi yang dilihatkan oleh Tefatia. Nah itu sih jawabannya Kang Yusef. Yang kedua, mending dipisah atau tidak gitu ya, WA bisnis dan WA pribadi karena asal liar gitu ya.
Kalau peruntukannya adalah berjualan, Kang, kalau dengan pelanggan yang udah langganan pisan gitu ya, yang udah kenal gitu, baru tuh japri-japriannya pakai WA pribadi. Jadi ada tahapan ya, Kang, yang udah deket banget gitu, baru ini koneksi saya unstabil, kedengeran nggak ya? Iya. Halo? Lup-lup, Kang. Halo halo. Ya, saya ulangi lagi, Kang, ya. Jadi bisa juga triknya seperti ini, Kang. Kalau yang udah deket, pisan gitu ya, barulah interaksinya secara personal, Kang. Tapi jika konteksnya masih di grup, itu kan si WhatsApp bisnis juga kita bisa masukkan ke grup ya, Kang, ya. Jadi bisa tahapannya seperti itu ya, tahapan kedekatan kita. Jadi ada perbedaan gitu ya. Mun langganan itu langsung disentuhnya oleh owner lah gitu. Jadi ada perbedaan tuh, senang gitu misalnya. Langganan di chatnya pakai WA pribadi, bukan WA bisnis. Kalau hanya sifatnya bisnis ya udah WA pakai yang bisnis-bisnis gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pemanfaatan ya, Kang. Liar memang jadinya ujung-ujungnya dua-dua oge gitu ya. Cuma setidaknya liarnya bisa menghasilkan gitu kan ya. Ada kedekatan yang bisa kita bangun antara konsumen dengan penjual gitu. Lalu WA Iya, Blast. Kang. Ya, Kan enggak. kalau boleh nanya, kalau misalnya WA bisnis itu apa? Kalau misalnya data dari WA pribadi itu bisa dipakai di WA bisnis, karena saya juga kemarin apa namanya ngupload gitu ya, yang WA bisnis, tapi kemarin tuh apakah harus data yang di WA pribadi itu bisa dimasukkan ke WA bisnis atau gimana ya, Kang? Kalau dia masuk di handphone yang sama, Kang, itu biasanya kepanggil tuh, Kang Yusef. Datanya Oh, data sama kontak ya ya? maksudnya ya? Data kontak Ya, kan ya? Iya, ya. itu masuk, Kang. Jadi Oh, tidak perlu menambahkan lagi. Jadi kita nggak perlu nge-save-save-in lagi lah, kasarnya kan gitu. Iya, walaupun mungkin bakal kelihatannya double ya kali ya, Teh. Ya, Kang ya? Mungkin namanya biasanya saya bedakan ya, pakai logo. Kalau yang WhatsApp bisnis pakai logo bisnis saya. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Pakai logo jualan, Kang. Kalau yang pribadi mungkin pakai foto kita atau foto dengan keluarga, gitu kan ya. Begitu tuh, Siap. Kang. Jadi Jadi harus ada pelangganan dua-duanya bisa ya, Kang ya? begitu. Siap. Nah, lalu tadi pertanyaan WA Blast. Nah, ini mungkin yang saya bilang tadi itu, WA Story atau status WA gitu ya. Ini Ya. menghindari blast juga sebenarnya, Kang, gitu ya. Karena kan blast tidak ada rumusan idealnya. Cuma kalau saya pribadi WA blast itu benar-benar ketika itu ada informasi penting dan urgent yang ingin saya sampaikan ya, yang mendesak saya sampaikan kepada langganan. Contoh ada promo gitu ya, promo yang benar-benar saya harapkan yang saya sudah menyisihkan keuntungan lah ya, Kang ya, sebagai penjual. Nah, saya harapkannya tentu yang beli jadi banyak. Nah, itu saya ingin. Tapi kalau yang sifatnya reguler, saya sih menghindari WA Blast ini. Makanya saya tadi mendorongnya kita mainnya di status atau di story tadi. Kenapa? Karena kan itu pilihan masing-masing seller ya, masing-masing pembeli ya, mau lihat atau tidak, mau bertanya lebih lanjut atau tidak. Mungkin di sesi berikutnya, insya Allah kalau kita ada waktu, kita bahas lebih spesifik. Apa yang sebaiknya dipasang di WA Story, biar terjadi percakapan. Nah, kan gitu. Karena kan perbedaannya dengan WhatsApp. Pun sebenarnya WhatsApp Blast juga kadang-kadang kan ada yang ngewaro, ada yang enggak. Kan gitu. Ya, betul. Sama aja, Mas, sebenarnya. Antara Story dan WA Blast itu. Gitu. Cuma kan ujung-ujungnya apa isi yang kita blast kan. Agar orang bertanya lebih lanjut lah setidaknya. Nah, itu trik yang terpisah. Mungkin kita bisa dibahas forum yang terpisah juga nanti. Kan, Kang Yusef sama Bapak Ibu yang lain juga ya. Iya, iya. Itu aja mungkin Kang Raja, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan, Kang Yusef. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjut ke Kang Muhammad. Bapak Muhammad, kalau digunakan untuk kebutuhan masjid, untuk memudahkan zakat, infak, sedekah, bisa atau tidak? Kita belum pernah coba sebenarnya Pak ya. Cuma kalau mau dicoba berarti mungkin produknya jadi sedekah gitu ya. Cuma saya ragu juga ini bisa kita implementasikan. Karena kan nominalnya bisa berbeda-beda Pak kalau kita berbicara tentang zakat, infak, dan sedekah. Jadi saya rasa agak kurang cocok atau
kita harus ekstra kerja lebih keras agar ini bisa digunakan untuk bersedekah ya. Karena itu tadi, kalau produk kan sudah ada nama produk lalu harga. Kecuali sudah kita patok gitu ya, minimum zakat atau nominal zakat yang harus dibayarkan oleh seseorang gitu ya, kalau satu individu. Jadi sifatnya paket gitu ya, paket sumbangan misalnya sedekah, paket berbuka puasa, itu bisa mungkin Pak Haji untuk kita modifikasi gitu lah ya, tampilannya sebagai produk. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bunda Erna, bisa gunakan chat manual? Bisa, Bunda. Jadi kalau dia sudah memasukkan order, tahapan selanjutnya itu adalah membalas pesannya tetap secara manual. Lalu kalau konteksnya adalah bisa jadikan barang yang saya tampilkan sudah habis varian atau warnanya. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan mengubah stok itu, ketersediaan stok di Google Sheet yang tadi diperlihatkan oleh Teh Fatia. Tapi misalnya belum sempat update stok, tapi sudah ada order. Nah, ini chat manual masih bisa. Chat manual masih bisa kita lakukan kok. Karena setelah order masuk, selanjutnya itu memang tetap harus dibalas manual oleh penjual ya, untuk menginformasikan barang sudah dikirim atau belum, transferan sudah masuk atau belum gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita belum terintegrasi dengan kurir pengiriman ataupun dengan fitur pembayaran. Ini ada Kang Reza, berapa nomor CS atau adminnya? Karena saya belum masuk grup chat and shop. Nah, tolong di-invite aja ini, Mbak Putri. Kang Reza di grup yang ini ya, tadi bareng dengan Rumah BUMN Bandung. Terus Umi Nemi sangat tertarik, namun saya bacakan ya, Umi Nemi tadi alhamdulillah reseller banyak. Umi daftar ya, oke siap Umi. Nanti Umi akan dibantu oleh Teh Putri untuk pendaftarannya, dan kalau pertanyaannya apakah ini hanya berhubungan dengan konsumen atau hanya dengan reseller, pemanfaatannya bisa dua Umi ya. Ada kita kadang kan harga reseller sama harga konsumen berbeda, dan kita nggak mau diketahui perbedaan tersebut kadang-kadang ya sama penjual. Kami sih menyarankan dibikin dua aja Umi. Ini kita bisa bikin dua kok buat Umi gitu ya. Ada yang khusus website untuk reseller, ada yang khusus untuk konsumen langsung. Kan biasanya reseller lebih mudah atau ada minimum pembelian kan gitu. Kalau yang konsumen bisa beli langsung. Nah, kita bedakan aja Umi. Nanti Teh Putri yang bantu. Ini Putri nanti langsung bantu di kontak ya. Uminya dibantu Umi ini. Ini Ibu Rosyanti, Kang ada rekaman YouTube-nya? Waduh, belum ada kayaknya. Nanti saya koordinasi lah sama Kang Supri. Untuk rekamannya ada nih Kang. Nanti saya upload di YouTube Rumah BUMN Bandung ya. Siap, jadi siap, bisa dipelajari kembali. Siap. Kalau gitu. Ini juga ada Teh Tita dari Depok mau masuk grup atau mungkin belum masuk grup. Nanti tolong di-invite juga ya Teh Putri, Teh Fatia. Sama Teh Rinrin juga nih, pengen terkoneksi di grupnya kita. Sementara kita komunikasi di grup RB dulu ya, Bunda ya. Nanti kita bikin grupnya masing-masing, saya ekspektasinya biar full service gitu, biar bisa bertanya-tanyanya lebih lanjut gitu ya. Atau memang kalau mau demo, saya mau demo lagi kan aja, nanti diatur tuh sama Teh Fatia dan Teh Putri jadwalnya menyesuaikan gitu ya. Terus Teh Rinrin, kalau cocok dengan bisnisnya gimana? Nah, gitu tadi. Bisnis apa yang tidak cocok dengan chat and shop? Sejauh ini yang kita cukup menantang sebenarnya adalah dari sisi bisnis fashion ya. Bisnis fashion menantang dalam artiannya apa? Karena biasanya katalognya banyak dan satu produk itu size-nya bisa macam-macam. Cuma untuk saat ini kita mengakalinya dalam tanda kutip, kita bikin katalognya per size Bunda. Jadi SML XL itu jadi kategori ya. Lalu di bawahnya baru produk. Karena kita belum bisa misalnya produk kemeja gitu ya. Lalu ada turunannya ukuran S, ukuran M, ukuran L. Nah, kita belum bisa seperti itu. Jadi pada akhirnya untuk saat ini kita optimalisasinya seperti itu dengan teknologi yang ada.
sampai kami mengembangkannya lebih lanjut. Jadi yang dimaksudkan bisnis yang cocok itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau kisah suksesnya gitu ya, sukses story-nya atau kisah yang paling testimoni lah kasarnya dari mitra kami sih sejauh ini yang paling terbantu itu penjual makanan ya. Baik itu makanan pre-order, makanan siap saji gitu ya, snack, oleh-oleh gitu, atau makanan lain-lainnya yang sifatnya tidak terlalu kompleks dari jumlah varian produk, nah, kan gitu. Cuma apapun jualannya, kalau ragu bisa berdiskusi lebih lanjut dulu dengan kita, pasti nanti kita respon gitu ya, apakah bisa atau tidak. Tapi sejauh ini sih semua bisa ya. Cuma yang menantang ada, itu tadi yang saya bilang, fashion itu cukup menantang karena produk banyak, nah variannya juga banyak. Baju kaos aja ada ukuran S, M, L, XL. Baju kaos yang sama aja ada varian warna putih, merah, hijau. Akhirnya ngejebret gitu ke bawah semuanya. Karena kita belum bisa yang sifatnya kalau diklik muncul, kalau diklik muncul. Bukan gitu, Bunda. Jadi apakah itu mempersulit? Sejauh ini sih tidak mempersulit, namun agak menantang aja dari sisi konsumen ketika memilih produk yang akan dibeli. Gitu. Ini juga ada Teh Nender yang ingin masuk grup, tolong dicatat juga, Fatia, Putri, di Lakraf Cianjur, siap Teh, nanti di-invite jika belum termasuk di grupnya Chat and Shop atau grupnya kelasnya kita hari ini. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Di bawah-bawah sebentar ya. Mungkin ada yang ingin diskusi langsung nih, boleh diberikan kesempatan mungkin ya Kang ya. Oke, siap. Ini bisa juga dibantu oleh Fatia sama Putri untuk menjawab sementara ya. Sok, mangga jika ada pertanyaan. Mungkin Jika boleh ada yang ingin langsung nih biar puas nih nanyanya. Nah, ya, ini saya udah habis juga nih Kang Supri pertanyaan yang di kolom chat. Sok, Oke, mangga. ini ada Teh Rinrin nih. Saya unmute dulu, silakan Ibu. Ini Teh Rinrin, silakan. Sudah dinyalakan unmute-nya, boleh langsung bicara. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Rinrin. Ini agak putus-putus suaranya. Oh ya, gini yang Rinrin untuk yang craft ya, itu kan sebetulnya Rinrin berbikinan craft itu lebih ke, jadi bikin patung mat untuk display di 3 dimensi kayak di restoran gitu. Nah itu gitu, jadi pilihan di web kayak gitu kan, contoh nih, ini restoran A, dia pesan. Putus ya Kang Supri? Iya, putus sepertinya, keluar dulu. Jaringannya terkendala kayaknya Teh Rinrin nih. Oke, dari yang lain mungkin sambil menunggu Teh Rinrin. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau kasih tahu dulu di kolom chat ya. Oh, ini Teh Rinrin sudah masuk kembali. Mangga Teh, dilanjut. Halo? Chat Ya, halo. Halo? Oh iya, punten ke ini barusan jaringannya. Ya jadi itu kan mana tuh kalau kejar. Jadi Rinrin kan untuk tambahan di webnya kan bukan untuk ini pengen bikin yang ini jenis, tapi kan custom gitu. Kayak gitu Kang. Jadi custom ya. Memang, nah ini mungkin itu aja sih. Itu Teh Rinrin. Ya. Mungkin saya lupa jawab juga dari yang pertanyaannya. Bisnis seperti apa yang itu ya, yang tidak cocok ya.
Tidak cocok yang menantang salah satunya yang sifatnya ini nih custom. Kalau makanan pre-order kan dia sudah ada takarannya ya Teh ya. Produknya apa Iya, gitu kan ya, betul. dijual berapa, ukurannya seberapa, porsinya bagaimana dan harganya. Sementara yang crafting ini yang sifatnya benar-benar custom. Nah, kita belum bisa mengakomodasi sampai sejauh itu Teh. Karena kan Hmm, apa yang dipilih oleh konsumen, bahan baku. Ini craftingnya apa ya Teh? Kalau boleh tahu jualannya. dummy, Kang. Dummy Jadi apa ya? resin tuh 3D. replika makanan. Oh, replika Jadi Rinrin makanan. tuh bikin makan patung makanan yang konsumen pesan sesuai dengan yang dia jual kan. Kayak gitu Hmm. sih. Oke. Oh, saya sarankan kalau memang mau explore chat and shop Teh, mungkin yang bisa dipatok yang pasti udah yang dipatok adalah mau bikin dummy apa dulu. Nah, mungkin bisa diakalinnya seperti itu, Teh Ririn. Biasanya dummy makanannya apa Teh? Yang paling banyak lah di order sama klien gitu, sama pelanggan. Kalau yang udah sih kayak kemarin kan resto di Jakarta itu pesen 7 menu. Jadi soto kayak gitu. Tapi memang kan tiap ini beda-beda ya. Kayak yang pesen bakso sepertinya ya. Ya kan memang tampilannya juga beda gitu. Ini Benar juga. terus memang lebih ke dari pengambilan harga pun memang gimana tingkat kesulitan kan kalau replika Ririn ngambilnya kayak gitu sih Kang. Oke. Mungkin Jadi kesulitannya di situ pokoknya mungkin beda Teh Ririn. bentuk ya beda harga lah kasarnya gitu sih. Nah, kalau yang saya bisa sarankan hal yang bisa dipatok duluan gitu Teh, gitu ya. Yang bisa dipatok dalam artian yang sudah ada pakemnya gitu ya Teh Ririn ya. Baik segi ukuran, bahan baku atau jenis produk. Nah, itu bisa tuh di chat and shop kan Teh. Masuk produk gitu ya, masuk jadi katalog. Tapi yang sifatnya custom ya dia harus chat lagi lah sebenarnya sama Teh Ririn. Jadi itu sebenarnya yang tadi saya bilang agak menantang itu sih Teh Ririn. Karena benar-benar custom kan. Kalau kita ada mungkin Iya, penjual kue, Maya, kue ulang tahun kan itu agak custom juga tuh Teh. Cuma iya, setidaknya iya. bisa dikuncinya dari ukuran Teh. Oh, Ukuran iya, kan bisa iya, iya. dikunci gitu ya. Atau jenis kue, nah gitu. Gitu sih Teh Ririn. Iya. Atau Mm. itu mungkin memang crafting ini nih yang paling menantang buat kita. Makanya kita juga Iya, belum. kayak di kemasan pun kan Ririn kendalanya di situ karena custom gitu. Jadi begitu masuk ada fasilitas dari dinas ya ada dari rumah kemasan tuh memang kendalanya dari situ karena custom banget kan. Nih contoh nih warung bakso A dengan warung bakso B nih. Terus sama-sama bikin dummy gitu Ririn bikin replika. Itu kan dari mangkoknya, dari tampilannya, dari tingkat kesulitannya pun memang custom banget gitu. Kayak gitu Tapi sih. kalau ini Teh, kalau boleh menyarankan, ada baiknya sudah mulai ada ini sih Teh, terpatok gitu ya, minimum gitu, minimum order atau minimum harga yang menjadi patokannya Teh Ririn. Setidaknya, atau memang kan kalau bisnis crafting ini memang saya tahu agak sulit ya Teh ya, karena orang biasanya nanya-nanya dulu kan gitu, baru ini ya, Iya, chatnya baru lama jadi. banget. Iya, Jadi setidaknya iya mungkin itu sih betul. kan ini yang saya bisa sarankan ya untuk Teh Ririn. Atau ada langganan yang beli lagi produk yang sama nggak Teh? Sama persis replika yang dia minta. Nggak pernah, kecuali kalau memang orang yang sama itu yang pesan lagi kayak kemarin kan restoran itu pesan untuk yang kedua kalinya memang menunya sama, tampilannya sama, segala macamnya sama gitu. Jadi dia pesan pesan ulang yang sama gitu, barang yang sama gitu. Oke, Tiap oke, oke. konsumen sih pasti beda sih Iya, iya, iya. Tahu tuh. gitu. Berarti memang itu Teh. Jawaban saya Jadi sementara itu kayak ya Teh. toko kue aja Kang, kayak toko kue nih. Teh Rinrin saya pengen kue ini, kue ulang tahun nih.
Kan kue ulang tahun toko A dengan ulang tahun toko B dari ukuran sih mungkin bisa ya, ukuran dua-dua. Tapi kan tampilan bentukannya, terus teh warna segala macamnya itu kan memang khas banget. Jadi nggak pernah ada yang sama sih Oke. Berarti gitu. itu tuh teh sejauh ini mungkin belum bisa kita akomodir nih teh Rin yang custom mungkin bisa. Custom Tapi custom kalau ya. ada Oke karena oke. itu tadi karena kan sifatnya katalog Iya ini iya. teh ya. Kalau katalog berarti kan udah Iya. ngunci gitu ya. Kita mungkin ketersediaannya yang kita kunci kan ada atau tidak ada. Itu teh Ririn. Oke. Selagi itu tadi mungkin selagi teteh bisa mematok mana yang sifatnya bisa dikunci dari segi ukuran, Ukuran mungkin ya. Oke. Iya iya. lalu bahan yang dipakai atau apa ya kompleksitas. Kayak Oh. contohnya gitu, ada laundry sepatu kan suka gitu tuh teh. Kesulitannya Iya. kecil, sedang, menengah gitu, sedang, sulit. Nah kita juga nggak tahu kesulitannya dari apa. Biasanya mereka kuncinya dari sisi bahan sepatunya gitu teh. Kalau misalnya Oh, pun iya iya. sepatu kulit ya lebih mahal tuh gitu si Iya. bahan cuciannya itu teh. Oh iya iya. Iya. Setidaknya bisa memfilter dulu sih teh mana langganan serius mana enggak, mana yang nanya-nanya aja gitu. Kalau saya Oh gitu iya iya iya. Iya iya tanpa siap. juga mengurangi komunikasi teteh dengan pelanggan karena itu masih tetap Iya. bisa dilakukan seperti yang Bunda Erna Iya. tadi tanya ya. Saya masih Iya. bisa chat manual atau tidak? Bisa. Ini masih bisa. Gitu teh Rin. Iya. Semoga menjawab Iya teh. oke. Ini Iya posisi di iya mana teh? makasih ya Kang. Ya. Cianjur? Kenapa? Posisi di Cianjur? Saya di Bandung Kang. Oh di Bandung. Siap tuh. Iya. Siap teh. Iya. Iya hatur nuhun Kang. Sami-sami. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang pamit Kang Kamal ya. Siap Kang. Ya katanya ada tamu nih Kang. Siap. Siap. Apalagi kalau tamunya tamu pembeli ya. Silakan diprioritaskan itu. Cuan dulu. Baik teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya lagi mungkin ada. Saya mau menyampaikan dulu Kang, katanya ada yang ngechat Putri yang secara personal juga. Jadi Ibu Bapak Kang Teteh yang belum tergabung di grup itu bisa balas di kolom chat ini ya, sesuai tadi yang diarahkan oleh Putri, biar Putri yang invite ke grup ya. Nah, jadi biar nggak pusing satu-satu dilayaninnya. Oke, silakan tadi Bunda Erna sepertinya mau tanya. Bunda Erna ya, sebentar saya coba. Erna. Silakan, Teh Erna, sudah saya unmute. Halo Teh. Halo Teh Erna dari Adeva. Masih terhubung Teh? Sepertinya sinyal nih. Nah, belum ada suaranya, Teh. Belum ada suaranya. Masih belum. Mikrofonnya sudah aktif, tapi belum ada suaranya. Oh iya, Kang Raja sepertinya terkendala koneksi nih, Teh Erna. Oh, siap. Karena koneksi mungkin bisa di-chat dulu kali ya. Iya, tadi udah halo-halo nih, tapi suaranya tidak muncul. Oke. Kang Supri boleh di-unmute Teh Putrinya, biar bisa dia juga bantu jawab kita. Teh Putri, silakan. Dia bisa bantu saya jawab juga nanti. Ada lagi pertanyaan Kang Supri? Ini Bunda Eda masih nyobain ngomong nih, saya masih lihat di itu. Misalnya. Iya, tapi tidak ada suaranya ya, Kang ya? Enak. Oke.
Oke, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Bunda Erna, nanti misalnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja, nggak apa-apa, nanti di grup juga boleh ya. Ada saya juga, ada Teh Putri sama Teh Fatia juga. Siap. Siap menerima pertanyaan. Asal bisa bantu teman-teman semua. Nih, koneksi. Tantangan kita nih, Mas. Koneksi juga. Ada lagi, Kang Supri, kira-kira pertanyaan dari... Sementara pertanyaannya sudah cukup mungkin Kang ya. Nanti jika Siap. ada pertanyaan tambahan bisa langsung ditanyakan di grup kelas hari ini ya, kelas 16 April RB Bandung. Jadi teman-teman dari Chat and Shop, ada Kang Raja, Teh Putri, sama Teh Fatia ya. Semuanya ada di grup tersebut. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, tinggal langsung aja di grup. Gitu. Oke, terakhir mungkin Kang, ada yang ingin disampaikan? Boleh di slide selanjutnya, Teh Fatia. Sekalian closing ya. Terima kasih saya ucapin dulu kepada semua peserta, yang teman-teman UMKM yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Jadi kalau ditanya kenapa ya Kang Raja saya harus pakai Chat and Shop gitu, kalau kata saya sih ada beberapa poin yang kita highlight gitu ya. Ini bisa di trial seperti saya bilang tadi, saya kasih gratis untuk teman-teman semua. Yang kedua, tidak ada aplikasi tambahan ya, dan seller bisa langsung menerima chat dari konsumen yang rapi dan datanya juga terintegrasi dan tercatat langsung ya, dan secara otomatis di Google Sheet seperti yang kita demokan tadi. Dan yang kedua, tidak punya laptop gitu ya, atau malas edit, di HP juga bisa. Cuma tadi kasusnya seperti Umi tadi yang nanya, saya punya admin, jadi saya asumsikan pakai laptop atau komputer, ini juga bisa mempermudahkan. Jadi mau apapun peralatan yang dipakai gitu ya, kondisi penjualan juga ini bisa dimanfaatkan secara optimal bagi Bapak Ibu akang teteh semua. Dan jika handphonenya tidak ada Google Sheet, simple, itu bisa di-download langsung. Tapi biasanya Mas udah ada kalau handphonenya Android. Jadi itu tadi ya, kita menghindari aplikasi tambahan dan pelanggan juga tidak perlu install. Saya sih harapannya rekapan order ini bisa membantu kita semua dalam lebih menganalisa dan juga mempromosikan dagangan gitu ya, jualan kita selanjutnya. Nah, terakhir, Fatia, next slide. Nah, ini ya, kalau misalnya langsung nggak mau nanya-nanya, tapi mau langsung eksekusi gitu ya, saya mau Kang Raja gitu ya, bisa dikontak di grup itu, dan dibutuhkan adalah data-data ini untuk membuat akun Chat and Shop. Kami perlu nama toko, nomor WhatsApp tokonya. Nomor WhatsApp toko itu, saya Mas nyatu sama nomor pribadi gitu, ya nggak apa-apa. Itu juga boleh, kalau memang nomornya satu gitu ya, Bapak Ibu akang teteh semua. Dan yang terakhir yang selanjutnya kita butuh email. Nah, email saya harapkan juga punya, karena kalau bisa join Zoom saya asumsikan pada punya email ya. Jika tidak punya email, nanti saya ajarkanlah cara membuatnya. Misalnya ada yang belum punya. Tapi kalau HP Android rata-rata mah udah punya email untuk mengakses laporan tadi yang otomatis. Yang selanjutnya saya butuh katalog produk dari Bapak Ibu semua. Katalog produk itu apa saja? Ya, nama produk ya. Nanti saya kan nggak tahu, nama produk kan suka beda-beda gitu ya. Terus harganya berapa, lalu foto jika ada. Jika tidak ada foto, nanti kita bantu nyari di Google. Kalau ada foto produk yang mirip-mirip. Ini informasi basic ya, informasi paling mudah yang kita butuhkan untuk membuat toko Chat and Shop Bapak Ibu semua. Selanjutnya Putri, Fatia, sorry. Terima kasih. Ini nomor yang bisa dihubungi, tapi nggak usah disimpan karena kita udah di grup ya. Daripada ngechat personal, langsung aja di Bapak Ibu tinggalkan di kolom komentar tadi. Siapa yang mau di-invite ke grup, misalnya belum bergabung. Kalau sudah bergabung nggak apa-apa, nanti tinggal menyapa kami saja di grup tersebut ya. Jadi nanti kita bisa layani satu persatu. Karena kita juga masih sedikit timnya, jadi mungkin harap bersabar sementara. Dan apabila masih ada bingung gitu, masih ragu cocok atau tidak bisnis saya kayak Teh Rin ya, boleh juga ditanyakan Bapak Ibu semua. Yang penting sih kita supportnya sharing-sharing. Tadi saya utang janji ke
ke Kang Yusep tuh, kita nanti bahas lebih lanjut masalah broadcast dan WhatsApp story atau WhatsApp status. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi, Kang Upit masih mau ngizinin saya sharing-sharing, Kang Upit ya, Kang Supri, nanti kita bahas per WhatsAppan, apalagi yang bisa kita optimalkan dari sisi penjualan lewat WhatsApp. Atau kalau COVID-nya sudah selesai ya, sudah mereda, kita mau ketemu offline di Jalan Jurang, kalau diizinkan sama Kang Supri, nanti kita ketemuan. Untuk workshop benar-benar cara membuat ya. Jadi saya tidak hanya presentasi, Bapak Ibu mendengarkan, langsung praktek kita. Nanti dibantu Teh Putih sama Teh Fatia juga. Kalau misalnya sudah punya chat and shop dan mau mengoptimalkan lah penggunaannya atau belajar cara editnya sendiri, mangga nanti kita atur. Insya Allah bulan depan kalau ada kesempatan dan ada jadwal kosong dari Kang Supri, bagi teman-teman yang di sini yang sudah memiliki chat and shop, nanti kita bikinlah sesinya untuk ngajarin teknis ya, jadi langsung praktek gitu langsung bisa. Gitu. Terima kasih atur nuhun semua. Umi Neni ya, tadi Umi Neni yang juga sering nanya. Bunda Erna, walaupun tadi belum sempat ngobrol langsung, terima kasih responnya. Kang Teh Rinrin, Kang Yusep, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atur nuhun waktunya, saya tahu waktunya sangat berharga ya, apalagi di Ramadan ini. Semoga ini jadi ibadah buat kita semua juga ya, aktivitas ini. Jualan lancar sampai dengan Lebaran, Idul Fitri nanti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya juga mewakili Fatia dan Putri ya dari tim yang sudah bergabung di sini. Atur nuhun juga Kang Supri atas waktu dan kesempatannya bisa silaturahim dengan teman-teman UMKM di sini ya. Semoga ada kelanjutan lah dari acara ini yang kita bisa optimalkan bersama dari sisi penjualan ataupun tidak ya. Kan semua tidak hanya tentang bisnis. Yang penting silaturahim kita tetap jalan. Siap, Kang Supri, mungkin itu sekian dari saya. Atur nuhun, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kang Supri. Oke, baik. Terima kasih Kang Raja dan tim sudah sharing ya terkait tadi optimalisasi WhatsApp dan juga terkait chat and shop. Dan tentunya harapannya setelah mengikuti pelatihan ini dari teman-teman semua bisa memaksimalkan nih. Karena RB Bandung sendiri sangat memungkinkan nih kolaborasi dengan beberapa startup atau perusahaan rintisan yang memang program atau produknya tersebut sangat bisa membantu untuk operasional bisnis dari teman-teman nih. Salah satunya chat and shop ini. Melihat tadi fitur-fitur yang disediakan itu sangat mempermudah dalam perekapan data, yang mana itu menjadi salah satu kunci juga ya supaya tahu perkembangan dari apa namanya tuh bisnis kita masing-masing itu. Dan mungkin juga nanti jika memang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup yang sudah dibuat untuk kelas hari ini. Dan juga ini pesertanya masih sangat antusias nih Kang Radia, ada 45 peserta hari ini. Dan juga memang jika memungkinkan nanti bisa diadakan secara offline langsung di Rumah BUMN Bandung. Untuk yang teman-teman di Bandung ya, mungkin karena yang di luar Bandung bisa tetap di Zoom. Baik, itu saja mungkin Kang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga terima kasih juga buat Chat and Shop dari Kang Raja dan tim. Terima kasih, mungkin saya akhiri webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.